Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah penelitian tindakan kelas yang beranggotakan Arsanur Sabitah, Nurul Maunah, dan Umi Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis tindakan. Untuk pemateri yang pertama adalah saya sendiri, Nurul Maunah, pemateri kedua Arsanur Sabitah, dan pemateri ketiga Umi Latifah. Kajian pustaka kita akan membahas mengenai pengertiannya, kegunaannya, bagaimana cara menyusun, dan disertai dengan contohnya. Kajian pustaka merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Kajian pustaka ini mencakup kajian teoretik dan penelitian yang relevan. Pada bagian kajian teoretik, mengemukakan teori-teori yang mendukung untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan pada bagian penelitian yang relevan, mengemukakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk mengetahui status penelitian yang dilakukan. Kegunaan kajian pustaka yang pertama, dapat menghindarkan kita dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan penipuan dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menunjukkan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Yang keempat, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan penelitian lainnya. Teknik menyusun kajian pustaka berdasarkan cara penyajiannya ada dua. Yang pertama sesuai tahun penelitian dan yang kedua sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Yang pertama, sesuai tahun penelitian. Kajian pustaka di sini disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejarahan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian. Yang kedua, sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kedekatan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan ini memang baru dan berbeda dengan penelitian yang lain? Dalam menyusun kajian pustaka, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan teori yang paling baru. Yang kedua, tidak menggunakan teori yang berlawanan dengan teori yang akan kita pakai. Yang ketiga, teori harus disusun secara hierarkis. Yang paling awal adalah teori yang paling relevan dengan objek, kemudian teori yang lainnya itu sebagai pendukung. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan teori yang tidak terkait atau tidak relevan dengan apa yang akan kita kaji. Kemudian contoh kajian pustaka pada penelitian tindakan kelas yang menerapkan model pembelajaran kontekstual sebagai jenis tindakannya. Pada kajian pustaka ini mengemukakan 4 hal. Yang pertama, bagaimana teori pembelajaran kontekstual, siapa saja tokoh-tokoh di belakangnya, bagaimana sejarahnya, apa yang spesifik dari teori tersebut, dan persyaratannya. Yang kedua, bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran, bagaimana strategi pembelajarannya, dan bagaimana skenario pelaksanaannya. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan atau pengaruh penerapan model tersebut dengan perubahan yang diharapkan atau terhadap masalah yang akan dipecahkan. Nah, ini dapat dijabarkan dari berbagai hasil penelitian yang sesuai. Yang terakhir, bagaimana perkiraan hasil atau hipotesis tindakan dengan dilakukannya penerapan model di atas pada pembelajaran terhadap hal yang akan dipecahkan. Materi selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama tentang pengertian kerangka pemikiran. Ada beberapa pengertian dari kerangka pemikiran menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Polanczyk. Menurut Polanczyk, kerangka pemikiran diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis.
Yang kedua, menurut Sugiono. Menurut Sugiono, kerangka pemikiran mendefinisikan sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Yang ketiga, menurut Sabto Haryoko. Menurut Sabto Haryoko, kerangka pemikiran adalah sebuah penelitian yang akan meneliti dua variabel atau lebih. Menurut Eko, kerangka pemikiran adalah sebagai dasar pemahaman yang akan mempengaruhi dasar pemahaman orang lain. Yang kedua yaitu cara menyusun kerangka pemikiran. Cara menyusun kerangka pemikiran yang pertama yaitu membuat variabel, yang kedua mengumpulkan referensi, yang ketiga mendeskripsikan penelitian, yang keempat pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian, yang kelima membuat kesimpulan, dan yang terakhir kerangka berpikir. Selanjutnya yaitu macam-macam kerangka pemikiran. Ada 3 macam kerangka pemikiran, yaitu yang pertama kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah jenis yang menegaskan tentang teori yang digunakan untuk landasan sekaligus menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua yaitu kerangka operasional. Kerangka operasional menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti berdasarkan konsep yang diteliti. Yang terakhir, kerangka konseptual. Kerangka konseptual apabila terdapat asumsi teoritis yang nantinya teori teoritis ini yang akan digunakan untuk mengistilahkan objek yang diteliti. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat kerangka pemikiran. Manfaat kerangka pemikiran diantaranya yang pertama, membantu peneliti untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua, membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah. Yang ketiga, memudahkan peneliti menemukan konsep. Dan yang terakhir, membantu pula dalam memilih atau menentukan model. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hipotesis tindakan. Dalam materi hipotesis tindakan ini, kami akan menyampaikan tentang pengertian hipotesis tindakan, kemudian cara merumuskan hipotesis tindakan, kemudian contoh dari hipotesis tindakan. Cara merumuskan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan berdasarkan pada cara memecahkan masalah dalam PTK. Hipotesis dalam penelitian tindakan bukan hipotesis perbedaan atau hubungan, melainkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Untuk sampai pada pemilihan tindakan yang tepat, peneliti dapat memulai dengan menimbang prosedur-prosedur yang mungkin dapat dilaksanakan dalam perbaikan yang diinginkan dapat dicapai. Dalam hal ini, peneliti hendaknya mencari masukan dari orang-orang yang terkait dengan masalah penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis tindakan, yaitu yang pertama, diskusikan rumusan hipotesis tindakan dengan mitra peneliti. Yang kedua, pelajari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di bidang ini. Yang ketiga, masukkan tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Yang keempat, tetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Yang kelima, pilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan dapat dilakukan oleh guru. Yang keenam, tentukan cara untuk dapat menguji hipotesis tindakan. Yang ketujuh, dalam menentukan tindakan penelitian, bisa berdiskusi dengan teman sejawat, ahli, buku, atau hasil penelitian yang telah ada. Secara rinci, tahap perencanaan hipotesis tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menyebarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan.
yang mencakup bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya, merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih, serta menetapkan indikator pencapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Contoh hipotesis tindakan. Yang pertama, penerapan metode deduksi dalam pembelajaran matematika siswa SMP kelas 2 dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, model pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa di MI. Yang ketiga, motivasi belajar Al-Quran dapat meningkat melalui media kartu kata.